Ya, puji Tuhan. Pada pagi ini saya akan membawa kita belajar di dalam firman Tuhan, yaitu 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11 hingga yang ke-17. Sesiapa yang membawa Alkitab, kita membuka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11 hingga yang ke-17. Saya membaca dan kita melihat terjemahan Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunjuklah karena Allah, tunduklah karena Allah kepada lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kuasa yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Pada pagi ini saya akan membawa satu tema untuk kita belajar, yaitu Kristen yang dewasa. Kita sebagai orang yang percaya disebut Kristen ataupun orang percaya yang dewasa. Kedewasaan kita tidak diukur melalui umur. Kedewasaan kita di dalam Tuhan tidak diukur melalui sudah tua ya umur kita, tidak. Kedewasaan kita juga tidak diukur melalui bahasa kita. Tetapi kedewasaan itu diukur melalui tanggung jawab dan kematangan kita dalam menghadapi jabaran-jabaran yang kita lewati setiap hari. Kalau kita perhatikan, seorang anak kecil dia tidak tahu bahaya ya. Kalau umur mereka 2-3 tahun, kita sebagai ibu bapak sangat mengambil berat seperti anak kami yang dipegang oleh istri saya dalam umur 2 tahun. Bila mereka di jalan raya, mereka tidak tahu itu bahaya. Bila mereka boleh berlari ke sana sini tanpa mengetahui bahaya. Begitu juga kalau mereka bermain di sungai. Pernah kamu tengok di bangunan tinggi kadang-kadang anak merangkak dan kita sebagai orang dewasa melihat, aduh bahaya.
Tapi bagi mereka itu mereka tidak tahu apa itu bahaya. Nah, bagi pada pagi ini saya melihat kita sebagai orang dewasa, bukan lagi bayi. Karena Kristen yang dewasa itu yang kita belajar pada pagi ini, ya. Yang pertama itu adalah menjauhkan diri dari dosa. Di dalam ayat yang ke-11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, menjauhkan diri dari dosa. Saya mengambil satu kalimat ini supaya kita lebih mudah mengerti. Menjauhkan diri dari keinginan daging. Apa itu keinginan daging sebenarnya? Keinginan daging itu kita dapat lebih dalam melihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai yang ke-21. Saya tidak memaparkan ayat itu, tapi saya boleh membacanya dan berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah saudara, daging di dalam Alkitab adalah lawan daripada rohani, ataupun pekerjaan-pekerjaan daging merupakan lawan daripada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Sebab itu Paulus menasihati jemaat supaya mereka, Petrus menasihati jemaat yang ada di perantauan, yang sedang tersebar di Asia Kecil akibat penganiayaan, akibat ditindas oleh iman mereka, supaya mereka tetap memiliki pegangan yang kuat dengan menjauhkan diri daripada berbagai cara dunia untuk membawa mereka kembali kepada kedagingan yang begitu mempengaruhi kita. Kalau kita perhatikan, sebab saya minat memburu, kalau kita mau cari babi, sekarang musim babi memang tak ada lah. Cuma babi Cina saja, babi bandar saja, babi bandar saja yang ada. Pernah kontroversi juga saya sebut babi Cina. Babi bandar, ya babi bandar maksudnya dipelihara lah, mereka jinak. Kalau babi kampung, babi hutan, dia liar. Pengalaman saya membunuh babi hutan ini, kita cari dia lari. Dia cium bau kamu saja dia sudah lari. Ya. Nah, salah satu cara untuk membunuh babi hutan menggunakan anjing ataupun jerat, berbagai cara. Lepas itu barulah kita boleh dekati babi itu, karena anjing itu menahan dia, babi juga melawan. Sebagai tuan punya anjing atau sebagai pemburu, kita akan membunuh babi itu dengan cara yang supaya kita tidak diserang. Nah, apa yang saya mau katakan, babi itu tidak spontan berkata, ini saya bunuh, saya tahan. Memang ada babi tahan. Kita bujak 1 kali belum pasti mati. Ada yang sampai 10 kali pun. Kalau kamu mau tanya, ada saudara. Babi itu tidak kata, nih bunuh. Dia menjauhkan diri dari bahaya. Sebab itu apa yang saya mau tekankan di sini, jadilah seperti babi yang lari daripada dosa.
Ah, maksud saya di sini supaya kamu menjauhkan diri dari dosa. Amin, saudara. Bagi tahu kawan kamu sebelah, jangan jadi babi tapi lari dari dosa. Bukan saya mau kamu jadi babi. Jadilah seperti babi, maksud saya. Maksudnya supaya saudara kita menjauhkan diri daripada dosa. Karena iblis tahu kelemahan kita. Dia coba menyerang kita di mana titik kelemahan hidup kita. Ya. Sehingga ada orang ketika dia sudah diselamatkan, tetapi hari ini dia kembali kepada dosa itu. Jemaat yang saya kasih, yang seterusnya. Yang kedua, menjadi teladan. Di dalam ayat ini berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saya mengambil satu poin yang penting di sini, yaitu menjadi teladan. Dengan kata lain, miliki cara hidup yang baik. Apakah fitnah yang diberikan oleh fitnahan yang dilakukan kepada orang Kristen pada zaman itu, sewaktu mereka di perantauan? Ada beberapa fitnahan yang dibuat kepada orang Kristen ketika mereka berada di perantauan, diusir, melarikan diri atas penganiayaan. Yang pertama itu adalah mereka buat fitnahan begini. Orang Kristen ini adalah manusia kanibal, pemakan daging manusia. Kenapa mereka katakan begitu? Sebab mereka mengadakan perjamuan suci dan mereka ambil roti sebagai lambang tubuh Yesus dan air sebagai lambang darah Yesus. Sehingga orang membuat fitnahan, mereka ini pemakan daging manusia. Selain itu, mereka juga menuduh orang Kristen pada masa itu manusia yang tidak bermoral. Ataupun orang Kristen yang tidak bermoral karena adanya pertemuan mereka yang disebut pesta kasih. Mereka katakan, mereka ada hubungan ini. Karena orang Kristen masa itu mereka selalu ada pesta bersama. Dan selain itu juga mereka merusak perdagangan. Orang-orang ada yang ahli-ahli, memang betul. Ada orang yang memiliki pengaruh yang buat bisnis maju, menggunakan ilmu-ilmu. Dan waktu itu kalau kamu mau membaca Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 hingga ke 40, kamu boleh baca itu. Itu salah satu merusak perdagangan, di mana perdagangan mereka menggunakan kuasa itu rusak, tidak jadi karena Roh Tuhan bekerja sehingga kuasa jahat itu tidak berleluasa menipu, membuat orang lain tertipu dengan itu. Nah, sebab itu saudara, mereka difitnah, mereka ini merusak perdagangan, bukan mereka merusak saudara. Ini semua fitnahan. Selain itu mereka merusak rumah tangga karena sering rumah tangga pecah. Memang betul, ada perpecahan terjadi di rumah tangga sebab ada yang sudah percaya, ada yang belum percaya, ya. Di dalam rumah tangga itu ada gegaran terjadi karena sebagian menjadi Kristen dan sebagian yang tidak. Dan akhirnya inilah satu fitnahan dengan berkata orang Kristen ini merusak rumah tangga orang lain. Nah, apa yang kita mau, selain itu saudara, yang kelima itu mereka tidak setia ataupun mereka berkhianat kepada kaisar pada masa itu. Karena mereka tidak menyembah kaisar, tidak mengakui kaisar sebagai Tuhan. Sebab itu saudara, pada masa itu Petrus mahu mereka memiliki cara hidup yang baik. Walaupun berada di perantauan dengan orang asing,
orang yang tidak mereka kenal, tetapi tetap menjadi teladan. Ada beberapa orang yang saya kenal dulu, waktu saya kecil, mereka daripada Indonesia pergi merantau ke Malaysia untuk mencari, untuk bekerja lah ya. So zaman sebelum masa Taib dulu, company sangat banyak, dan daripada Indonesia untuk bekerja ke Malaysia sangat banyak, dan mereka datang dengan semangat sekali. Tetapi yang menjadi masalahnya, ketika mereka sudah cukup lama, gaji mereka dapat uang yang berpuluh ribu cukup, tapi kadang-kadang tidak pandai pulang balik kampung, karena habis mereka guna pakai untuk kepentingan daging ataupun memuaskan keinginan-keinginan mereka. Ada yang berfoya-foya sampai ketagihan dada, alkohol, semua terus hidup mereka. Sebahagian. Kita sebagai orang Kristen yang dewasa, menjadi teladan itu waktu kita di gereja dan juga di luar gereja. Selalu saya katakan, kita menjadi teladan bukan saja waktu kita berada di gereja, tetapi juga waktu kita di luar gereja. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang orang boleh memancarkan kebaikan di mana-mana, khususnya di gereja. Ada orang yang saya biasa, geng-geng saya lah, yang orang yang tidak kenal Tuhan, boleh dikatakan percaya orang Kristen. Tetapi bila mereka di luar gereja, saudara, mereka hidup di gelap malam. Mereka berbagai perkara yang mereka lakukan. Sebagai orang Kristen dewasa, kita harus menjadi teladan. Sehingga orang-orang durjana, mereka melihatnya dari perbuatan-perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah dengan berkata, wow, orang ini betul-betul berubah. Kita boleh berada dengan mereka, tetapi bukan menjadi pelaku seperti mereka. Tuhan menghendaki kita menjadi terang teladan. Berarti terang, kita perlu ada di tempat yang gelap itu, baru boleh terang. Kalau kita berada di tempat yang terang, bagaimana pula terus menerang terang? Nanti kata orang, silau orang tengok. Tak adalah orang silau lah, itu bahasa yang silau udah saya tengok Raymond bahas. Tak ada. Dia perlu bagi tempat gelap, tidaklah. Tapi maksudnya di sini kita perlu berada dengan mereka untuk sehingga orang durjana, orang yang hidup tidak mengenal Tuhan melihat orang ini baik. Baru hari Kamis yang lepas saya jumpa dengan satu kawan saya. Dia cakap begini, kebetulan bicara tentang perubahan-perubahan. Dia bukan orang Kristen, dia seorang yang tempekong punya, tidak ada agama. Boleh cakap tidak ada agama. Dia kata, ada satu kawan saya dulu pastor. Dia sekarang dia pastor, dia kata. Dulu dia sama dengan dia di Sibu. Dia ditangkap dan dia akan dihukum mati lah sebab dia jual ganja. Tapi dia bertobat di dalam penjara dan dia sekarang dia bertobat dalam penjara dan puji Tuhan dia tidak dihukum mati, 18 tahun dalam penjara dan dia dikeluarkan. Dia seorang pastor di Kapit. Saya macam baru kenal orang itu. Saya kata dengan dia, mulailah saya cerita. So boleh tahan. Macam mana? Dia kata begini. Kalau orang pergi bertobat jadi pastor kan, memang mereka lepas dari penjara, dia cakap. Walaupun sudah mau hukum mati. Kalau macam saya ini agama-agama lain, mereka tidak berubah, tidak mereka dilepas, dia cakap. Saya kata itu semua karena kuasa Tuhan, saya cakap dengan dia. So bagaimana? Saya sudah saya buat barang itu, dia kata. Doakanlah untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan supaya kita boleh menjadi teladan kepada orang-orang yang seperti ini. Jangan
Sejak karena kesalahan orang itu kita bawa dalam hidup kita. Kadang-kadang karena kesalahan orang mengakibatkan kita juga krisis dengan orang lain yang bukan masalah dengan kita juga. Kalau kita tidak selesai di hati, di mana-mana kita berada, hati kita tidak selesai. Sebab itu menjadi teladan itu adalah pernah satu orang bukan saya pikir betul kah tidak ilustrasi mungkin begitu. Seorang pastor yang dia orang kata berkhotbah, saudara-saudara dia kata kita harus saling mengasihi ini. Kalau ada orang begini, wah pada malam itu saudara, tiba-tiba ada anak muda mabuk, bukan tiba-tiba, ada kemabukan terjadi. Mana orang boleh tiba-tiba mabuk kan? Betul-betul mabuk. Jadi karena pastor ini dia mau pergi tolong. Ada gaduh lah. Biasanya orang mabuk nih lain sedikit dia punya pikir. Masa saya lah dulu. First time saya mabuk saya bergaduh, betul. First time saya minum mabuk dulu. Itu waktu saya belum terima Tuhan dulu. Nah, ketika orang bergaduh, pastor ini turun padang. Dia lihat, jemaat dia. Jangan gaduh. Tapi karena mereka mabuk dengan panas hati, itu satu tumbuk pastor ini. Teruk juga pastor ini kena. Pastor ini sudah marah, dia kata begini, apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Dia cakap, pam, hantam itu pemabuk balik. Kita tidak boleh terus memberi hadiah seperti itu. Tunggulah Tuhan yang dia tabur itu. Menjadi teladan bukan begitu. Menjadi teladan bukan saja melalui perkataan, tapi memerlukan perbuatan kita juga. Setiap hari kita perlu belajar menjadi teladan. Percakapan kita dengan anak kita. Saya sangat bergumul dengan anak kami yang dimana saya dan istri membesarkan mereka. Bila sudah buat salah, jangan. Buat lagi, jangan. Ada masakan. Betul tidak? Siapa yang ada anak di sini? Istri yang beranak, bukan kami. Ya. Kadang-kadang ada masa kita, dan saya selalu berdoa Tuhan. Sebelum tidur, bangun pagi pun pandai doa minta ampun. Walaupun kita tidur tuh. Sebelum tidur malam, saya cakap dengan Tuhan, Tuhan ampuni saya, ampuni kami atas kekurangan. Yes, sebab itu tidak kita sempurna. Lihat sebelah kamu, dia malaikat kah? Kalaulah dia malaikat, haleluya. Kalau dia masih manusia, berarti memang kita ada kekurangan. Selalu minta ampun. Tetapi Tuhan Petrus mengingatkan jemaat yang di perantauan menjadi teladan di tengah-tengah orang Yahudi, bukan Yahudi, supaya mereka dapat melihat cahaya hidupmu, teladan hidupmu. Miliki cara hidup yang baik. Bagi tahu kawan kamu sebelah, miliki cara hidup yang baik. Ya. Yang ketiga, menghormati sesama. Dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jelas sekali saudara, dalam bahagian ini Petrus mengatakan bahwa orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Tidak peduli pemerintah itu orang Yahudi atau bukan Yahudi. Ya. GPS atau PSB. Apalagi ya? PN, PHES. Ya. Sebagai apakah banyak parti-parti pada hari ini. Alasan ketundukan ini adalah karena Tuhan memerintahkan kita untuk tunduk kepada pemerintah
yang ditetapkan olehnya. Inilah ketundukan Alkitabiah. Kita boleh bandingkan di dalam Roma pasal yang ke-13. Kamu boleh membaca di dalam Roma 13 ayat 1. Saya membaca firman Tuhan begini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, karena ketaatan dan ketundukan kepada pemerintah harus dilakukan demi ataupun karena Allah, maka jelas bahwa kita tidak boleh mentaati pemerintah pada saat pemerintah menyuruh atau melarang kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Sangat jelas, ya. Sebab itu saudara, dalam hal seperti ini kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia ataupun pemerintah. Sebab apa? Di dalam kisah para rasul pasal yang keempat ayat yang ke-19 berkata, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kisah para Rasul 5 ayat 29 juga berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini sangat penting. Kita taat kepada pemerintah demi karena Allah. Tetapi kalau pemerintah melakukan sesuatu, melarang kita untuk yang bertentangan dengan firman Allah, maka saudara dan saya berdiri menjadikan Tuhan yang harus kita taati. Sebab itulah jemaat ataupun jemaat pada masa itu yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil, karena mereka taat kepada Allah, sebab mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Pemerintahan kita, kerajaan kita memiliki pati-pati yang memperjuangkan hak-hak tertentu. Sebagai pondasi orang percaya, the first thing adalah kita harus menghormati pemerintah. Mungkin kita tidak tahu siapa yang akan membentuk kerajaan, karena saya percaya hari ini adalah hari yang sangat kritikal bagi semua ahli politik membentuk kerajaan kita. Tapi sebagai doa kita mau pemerintah adalah menghormati Tuhan yang berdaulat atas pemerintah. Kalau sampai satu tahap pemerintah yang tidak menghormati Tuhan, tidak peduli akan Tuhan, fondasi iman orang percaya, kita berdiri di pihak Tuhan, bukan ikut-ikutan. Sorry saya katakan, kadang-kadang seperti pemilihan seperti ini, saya tidak tahu, kebetulan juga saya persiapkan ini, ngam-ngam pilihan ini, saya bukan sengaja juga ya. Kadang-kadang ada keluarga yang tidak sama pati. Kembali bicara di Sarawak, ada yang mendukung PSB, ada yang mendukung PHES, ada yang mendukung GPS. Satu rumah tidak sama pati. Dan saya pernah saksikan pergaduhan terjadi dalam rumah tangga keluarga. Dalam satu kampung banyak perpecahan terjadi. Sorry, saya banyak jalan di Sarawak ini. Kadang-kadang mereka sudah tidak sama satu gereja, bermula daripada tidak sama pati. Hilang menghormati sesama. Tapi sebagai jemaat BEM Live, kalau kamu tidak sama pati ataupun yang mengikuti secara online, saya mau mengingatkan kita semua, hormatilah satu sama yang lain. Yang setuju katakan
Kalaulah saya pembangkang, Pastor Raymond yang pas. Saya mesti hormat Pastor Raymond. Walaupun nama dia pastor, tapi dia pas itu kan. Saya tetap hormati. Tapi kalau sampai satu tahap dia menyuruh dan melarang saya untuk tidak setia, melarang bertentangan dengan firman Tuhan, saya mesti buat dia sakit hati. Tak adalah. Saya mesti jawab dan ada pendirian sebagai orang percaya. Amin, saudara. Tapi bukan bermaksud kita tidak menghormati kita. Kembali lagi, pati kita tidak sama. Saya dalam gereja ini mungkin ada yang diam-diam. Saya tanya istri saya, apa yang kau sokong? Pun tidak bagi tahu. Kawan saya yang lain ada bagi tahu. Istri saya yang paling dekat pun, tapi pasti dia akan bagi tahu. Dia giling-giling kepala. Tanda dia tidak mau bagi tahu. Kita tanya dia, menang ke hati kamu, kalah kah? Tapi pasti seronok juga untuk kita lihat perjuangan Pati ini. Pati itu kembali lagi ya. Mari kita, puji Tuhan saya lihat semua anak muda, tidak ada yang fanatik yang campaign ini. Kalau pastor sendiri yang buat, mungkin kita sudah buatlah. Puji Tuhan pastor kita nih hati yang luar biasa. Ya, kalau dia buat mungkin pusat pun turun tangan. Tapi di kampung pemimpin-pemimpin gereja mereka terlibat untuk perjuangkan Pati mereka. It's okay. Karena mereka pikir itu baik. Tapi tetap baik kita sama-sama. Solusi dia hormati. Nah, harus kembali kepada firman Tuhan tadi yang sudah saya sampaikan. Yang terakhir di sini adalah hidup merdeka. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kerajaan raja, hormatilah raja. Hidup sebagai orang merdeka, saudara. Orang Kristen bukannya merdeka dalam arti bebas buat dosa, ya. Hidup merdeka bukan berarti bebas buat dosa. Bukan begitu. Karena ini justru merupakan perbudakan dari setan dan dosa. Ya. Kita boleh lihat Yohanes 8 ayat 24, ayat 34 menyebutkan itu semua perbudakan. Juga bukan merdeka dalam arti bebas dari segala kewajiban kita sebagai orang Kristen. Ada kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Ya. Lalu merdeka dalam arti apa? Ya. Hidup merdeka ini dalam arti apa, saudara? Dalam hal apa? Kemerdekaan dari hukum Taurat sebagai governance of work ataupun pekerjaan berbuat baik, ya. Perjanjian berbuat baik. Perjanjian berbuat baik yang menunjukkan kepada pembenaran dan keselamatan karena perbuatan baik. Sebab itu, jadi apapun ataupun sekalipun kita tetap harus mentaati hukum Taurat, tetapi kita tidak mentaatinya untuk masuk surga. Ya, kita masuk surga, saudara dan saya diselamatkan karena iman kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kasih karunia Tuhan. Nah, hidup merdeka
tapi bukan lesen untuk menyalahgunakannya. Seperti firman Tuhan berkata tadi, seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Ada orang, kita sudah diselamatkan, tak apa. Kita boleh buat apa sajalah. Yes, ada orang begitu. Kita kan kasih karunia, tak apalah. Buat salah, tak pergi gereja, makan ini itu, buat ini itu. Saya ada Yesus. Hidup di dalam Yesus, Roh Kudus yang memimpin kita. Kalau kita menyelubungi kejahatan, kalau kita dipimpin kedagingan, tadi saya sudah sebutkan tentang kedagingan itu. Kedagingan, pimpinan roh, yang mana kita pilih? Roh ataupun daging? Ya. Oleh yang demikian, kita, saudara dan saya, kita telah merdeka karena Kristus. Merdeka dari setan dan dosa. Yesus telah memerdekakan saudara dan saya daripada kuasa dosa, dari setan yang berkuasa di dunia. Setan ada di mana-mana, saudara. Ya. Satu pengalaman yang saya lihat, pengalaman pribadi saya. Waktu revival di kampung kami, bagaimana cara setan menyerang kita. Salah satu, dia menyerang pikiran. Saya memahami itu selepas saya lihat benda itu terjadi. Begini, pada hari Minggu kami berdoa untuk keluarga kami. Banyak pendoa kata, kamu keluarga banyak serangan dari kuasa kegelapan. Memang banyak serangan lah, banyak benda-benda yang pelik-pelik terjadi masa itu. Dan waktu mereka doakan, kami adik-beradik pegang tangan, termasuk emak saya. Tapi bapak saya berada di rumah. Mak saya rebah dan abang saya duduk. Dan tergerak hati saya untuk mendoakan abang saya. Saya duduk, mendekati, saya jatuh saya. Seperti ada orang tolak kaki saya terjatuh. Dan seterus tumpang tangan doa abang saya. Dan ada satu suara yang agak kasar juga cakap dia kata, kalau saya tidak dapat buat kamu, saya hantam bapak kamu. Masa riuh doa itu, besar, semua orang berdoa dengan suara kedengaran. Terus Pastor Amy, cousin saya, dia juga ada di kampung masa itu, saya panggil dia, sini kamu. Gak apa, dia tolong doakan untuk bapak di rumah. Waktu kami doa, mereka semua yang lain juga terus berdoa. Tapi karena saya juga yang pegang mic itu, saya panggil dia. Dan waktu saya doa terus, saya lihat bapak saya di rumah. Gelap, dari paras kepala di sini saja yang gelap, hitam. Saya doa terus, dia seperti hitam itu tak jauh lah. Hanya jarak begini saja dari kepala dia. Saya pelik lihat benda itu. Saya pun tak paham. Dan waktu kami turun ke bawah, sudah doa, balik, terus masuk rumah, lihat bapak dia pengsan, sakit perut dia. Dan kami doa, dia mulai sehat, dia bagus. Tapi saya masih pikir apa barang itu, saya tidak cerita dengan dia. Pada malam itu, waktu sudah malam orang tidur, dalam pukul 1:03 ada satu suara datang dengan bapak saya, dia kata, kalau kamu minta kedagingan, kamu adalah daging. Kalau kamu minta roh, kamu akan dipimpin oleh roh. Seperti itu bunyi suara itu. Lepas itu bapak, dia bangun pagi baru dia cerita itu dengan saya. Dia nangis dan dia berdoa pada malam itu. Dia katakan, Tuhan minta ampun saya. Pikiran saya semua kebanyakan benda daging, kedagingan sahaja. Dan minta maaf saya Tuhan. Terima kasih karena saya sakit. Terima kasih karena hidup ini adalah untuk-Mu. Dan bapak saya sehat. Dan bila dia sebut begitu dengan saya teringat akan beberapa hari yang lalu,
uh, petang waktu kami doa itu, benda itu, yang hitam itu. Sehingga saya mempunyai pahaman bahwa iblis menyerang melalui pikiran kita. Dan memang itu juga yang dilakukan kepada Hawa. Sebab itu saudara, kita sudah merdeka dari setan, yaitu Yesus yang memimpin kita. Tetapi bila kita terlalu kedagingan, memikirkan hal-hal dunia dan bukan Kristus yang di dalam kita, itulah peluang untuk iblis melemahkan kita. Jadi sebagai orang merdeka, bukan berarti sesuka hati buat salah dan dosa, ya. Tetapi hormat, kata firman Tuhan dalam ayat itu, hormat sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang. Semua orang itu dia tidak kata ini. Dia tidak kata bukan pengemis. Dia tidak kata hanya pemerintah, tapi semua orang di sini. It's good, hormat semua orang, saudara. Pernah kamu pikir tengok orang yang tidak searah dengan kamu, senangkah kamu hormat dia? Susah. Ya. Apatah lagi ke orang yang tidak tentu-tentu di mana jalan-jalan yang tidak terurus kah, ataupun orang yang setengah itu kah? Setengah kaki. Adakah setengah? Macam-macam kan? Macam mana rasa kamu, pikiran kamu? Kamu hormat dia kah? Ataupun jahanam dia? Ataupun ada makhluk halus yang ada di bandar. Tahukah makhluk halus? Di mana saya korban makhluk halus? Satu kali saya pergi di pasar siang hari. Waktu saya bujang dengan keluarga angkat saya dulu. Kami mau pergi beli cari sensor area di pasar sana. Saya yang di depan, tinggal jalan-jalan. Saya ada tangga naik itu, lebih kurang tapi gelap. Saya tengok di atas ada satu makhluk halus di depan sana. Dia punya seluar tidak cukup panjang. Jadi itu maksud saya makhluk halus. Saya tengok, terus datang keluarga saya. Dia tengok, terus macam ni dia. Makhluk halus. Saudara, kenapa saya katakan begitu? Sebagai orang yang percaya, adakah rasa hormat mereka? Kamu menghormati mereka. Kamu pernah tengok dalam TikTok sekarang, dalam apa? Ya TikTok lah. Apa lagi? TikTok yang paling famous kan? Macam itu. Ada kamu pernah tengok? Sorry. Mau tengok lagi? Lengkap baju saya ini. Ada yang sampai ada di sini mungkin. Ada pun tak apalah. Tapi pertanyaan saya di sini, banyak orang komen macam ni dan tuh. Tak ada ibu bapak ke orang ini. Tak malu kayak orang ini. Mana mukanya? Betul kan? Tapi mata kita memang suka, kau tengok view dia makin banyak tahu. Ada sampai 10.000. Kita yang biasa-biasa aja, muka si Pastor Raymond, Pastor Weridi. Paling-paling pun yang view 100. Bagus kalau 100 Pastor. Kan? Tapi yang macam itu, Tapi firman Tuhan tetap berkata, hormatilah semua orang. Dalam apapun media sosial, kita sampaikan hormat orang. Orang jahat, orang baik, siapapun mereka, tetap hormati orang. Amin, saudara. Sambil lihat kawan kamu belajar menghormati sesama. Haleluya. Saya sudah selesai. Oke, puji Tuhan.
Ah, selesai sudah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen yang dewasa adalah dia hidupnya menjauhi diri dari dosa. Bukan berarti tahu menjauhi diri dari dosa, kita boleh bersama dengan orang, tetapi dosa berbeza. Menjauhkan diri dari dosa, tetapi dengar baik. Kalau itu adalah titik kelemahan hidupmu, jangan sesekali mendekat. Karena kita ada kelemahan. Kalau kita bermain dengan api, api itu boleh membakar bangunan semegah manapun bangunan itu. Jangan bermain dengan dosa yang merupakan titik kelemahanmu. Kalau kamu kuat di bahagian itu, iblis berusaha menjatuhkan kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa, mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan sadarlah, berjaga-jaga, supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Mari kita berdiri bersama. Yang kedua tadi menjadi teladan. Mungkin kita tidak mampu menjadi teladan kepada orang yang jauh, tapi cukup dalam keluarga kita. Melalui perkataan yang sopan, perkataan yang membangun. Selain itu menghormati sesama. Mungkin susah ya, apatah lagi kalau kita bicara soal politik. Orang yang tidak dewasa, kita sangat paham. Tapi yes, saudara kita adalah orang dewasa. Tidak lama lagi, mungkin hari ini atau esok pembentukan kerajaan. Menghormati sesama yaitu hormati manusia. Tetapi Tuhanlah yang harus terutama. Cuma sampai satu tahap kalau kerajaan sendiri yang melarang dan menentang firman Tuhan. Disinilah kita harus berdiri dan berkata, saya memilih Tuhan untuk berdiri di dalam Tuhan. Hiduplah merdeka. Saudara sudah merdeka ya. Di dalam Yesus saudara sudah merdeka. Kalau kamu punya Kristus dan telah menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya, berarti segala kutuk dan dosa Yesus sudah lunaskan, sudah selesaikan. Hanya kalau kamu belum terima Yesus, maka perlu kamu ambil decision, keputusan yang tepat. Kita sembah Tuhan terlebih dahulu. Nyanyikan bagaikan bencana. Biarlah nyanyian ini doa kita untuk dibentuk menjadi dewasa, menjadi alat Tuhan di tanganmu. Haleluya Yesus. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, kami siap menjadi alat-Mu Tuhan di rumah kami, dimanapun kami pergi. We need you Lord Jesus. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Boleh kita angkat tangan kita sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Seperti
Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita tunduk kepala kita di hadapan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang dewasa pada hari ini. Karena tanpa kedewasaanmu di dalam Tuhan, kita boleh gagal bila-bila waktu. Tindakan dan respon kita sebagai orang dewasa, jauhilah diri dari dosa. Dosa apa yang mungkin sedang mengintip kamu, yang mungkin menjadi titik kelemahan hidupmu? Boleh berkata kepada Tuhan pada pagi ini, Tuhan, kuatkan saya untuk menjauhkan diri dari dosa ini. Selain itu, orang Kristen dewasa adalah menjadi teladan. Mungkin teladan cukup dalam keluargamu ataupun tempat pekerjaanmu. Teladan itu bukan hanya bicara di gereja, tapi itu adalah whole life, seluruh hidupmu. Selain itu, menghormati sesama, hormati adikmu, hormati orang tuamu, hormati keluargamu, dan mungkin juga melibatkan para pemimpin-pemimpin yang ada. Hiduplah merdeka. Kalau kamu merasa belum merdeka, sambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Haleluya Tuhan. Siapa yang belum terima Yesus dalam hidupmu, atau kamu yang salah menggunakan kemerdekaan daripada Kristus dengan benar, saudara, pada pagi ini datang pada Tuhan. Saya tidak akan jemput saudara datang ke depan, tapi masing-masing kita berdoa untuk pribadi kita. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian ini sekali lagi, sambil itulah doa kita. Nyanyian bagaikan bejana. Saya terus berdoa juga untuk buat saudara. Haleluya. Bagaikan bejana. Ini doa kami Tuhan. Kami dibentuk menjadi alat bejana-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan Roh Allah ada di tengah kami, mengurapi kami menjadi bejana, dibentuk menjadi dewasa. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Haleluya Tuhan. Bapa Sorgawi, kami datang padamu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kami kepadamu. Hamba berdoa jemaat-Mu yang terikat dari dosa, yang terikat dari perhambaan kutukan, yang terikat daripada dosa-dosa, dalam nama Yesus. Mereka mengalami pelepasan, mengalami pembebasan. In the name of Jesus. Hamba juga berdoa, mungkin ramai kami yang tidak menjadi teladan, tidak mampu mencerminkan Yesus dalam keluarga, dalam pribadi kami dengan orang lain. Tuhan, mulai saat ini supaya kami mampu menjadi Kristen yang dewasa di tengah-tengah dunia, menjadi teladan sama ada perbuatan kami, sehingga tidak ada sesuatu pun kuasa jahat orang luar mempermalukan Engkau melalui hidup kami, tapi mereka menghormati Engkau. Dalam nama Yesus hamba berdoa supaya kami pandai menghormati sesama, menghormati para pemimpin kami, siapapun mereka, terlebihnya menghormati Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau hidup merdeka. Terima kasih Yesus, karena Engkau memerdekakan kami. Hidup kami terlepas daripada perhambatan, daripada keterikatan
Yesus telah menyalibkan kami, menyalibkan dosa kami, dan kami merdeka karena Yesus yang menyelamatkan kami. Haleluya, namamu memuliakan, namamu memuliakan, namamu memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah namamu melalui perjalanan hidup kami sebagai orang percaya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin.